Halo, tim Awan Desain di sini. Pada video ini, aku akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengubah konten pada website easiajarp.com. Yang harus kalian lakukan adalah menuju ke bagian domain di atas, easiajarp.com, tambahkan garis miring, masuk. Pastikan kalian sudah punya username serta password untuk bisa menuju ke halaman WordPress admin dari website easiajarp.com. Oke, pastikan kita ada di halaman WordPress admin yang sama ya. Atau mungkin jika tampilan kalian yang berbeda, biasanya ada di halaman seperti ini. Caranya menuju ke WordPress admin adalah hover, arahkan mouse ke bagian kiri atas ke easiajarp, kemudian klik di bagian dashboard. Oke, harusnya kita ada di halaman yang sama di WordPress admin dari easiajarp.com. Selanjutnya kita menuju ke halaman pages di sebelah kiri sini dan klik all pages. Di bagian all pages ini menampilkan semua daftar halaman yang sudah pernah kita buat. Untuk melakukan edit konten di halaman utama, yaitu ada di halaman home, kita mengarahkan kursor kita ke edit with Elementor. Setelah menekan edit with Elementor, kita akan ada di halaman edit di mana kita bisa melakukan perubahan pada website sesuai dengan yang kita inginkan. Dan di video ini aku akan mengajarkan bagaimana caranya mengedit bagian teks dan juga image atau konten pada website easiajarp.com. Yang pertama, pastikan tampilan kita sudah sama. Dan kalau tidak sama, misalnya kalian memiliki halaman struktur di sini, kita bisa hilangkan halaman strukturnya dengan cara menekan icon struktur yang ada di atas, yang bentuknya seperti kumpulan buku atau kumpulan stuck di sini. Oke, jadi halaman website kita lebih clear dan lebih lebar. Yang bisa kita lakukan pertama, akan saya ajarkan untuk mengubah konten tulisan ya. Caranya dengan mengarahkan kursor kalian ke bagian tulisan, ada tanda pensil di sini, kalian bisa tekan atau langsung saja kita tekan teks. Oke, bisa dilihat di sebelah kiri. Ini ada heading dan tulisan title. Disinilah kita bisa melakukan perubahan teks yang ada di dalamnya. Bisa kita kurangi dan bisa kita tambahkan. Terserah, bebas, sesuai dengan keinginan kalian. Begitu juga dengan teks kecil yang ada di bawah, kita bisa tekan teksnya dan kita bisa rubah langsung bebas sesuai dengan keinginan kalian. Untuk mengubah image bagaimana? Kita tinggal arahkan saja kursor ke bagian image, kita tekan. Di sebelah kiri kita bisa mengarahkan kursor kita ke bagian image seperti ini dan ada muncul tulisan choose image di bagian bawah. Kalau kita tekan, kita akan dibawa ke bagian media. Di sini ada pilihan media library dan juga upload file. Di bagian media library kita bisa pilih image mana saja yang akan kita pilih untuk menggantikan image yang tadi kita gunakan. Misal kita akan pakai image ini, kita select. Image-nya akan berubah. Dan kalau ingin mengembalikan, kita kembali lagi ke choose image yang ada di sebelah kiri, ganti ke image yang tadi. Dan kalau ingin menambahkan image yang lain, upload image yang lain, kita bisa mengarahkan ke upload file dan select file. Select file di sini akan membawa kalian ke halaman file explorer dari desktop maupun laptop kalian masing-masing. Oke, setelah sudah diupload akan masuk ke bagian media library dan kalian bisa pilih image yang baru saja kalian upload ke halaman media. Oke. Selanjutnya adalah edit. Di bagian button di sini ada tulisan juga our research. Kalau kalian ingin mengganti teksnya menjadi teks yang lain, kita bisa tekan saja buttonnya. Kemudian di bagian teks, teks ini adalah our research. Di sini yang bisa kita ganti jadi tulisan yang lain. Misal lihat, lanjut, atau terserah sesuai dengan yang kalian. Oke. Kemudian di bagian bawah sini ada daftar icon-icon dari universitas. Jika kalian ingin menambahkan gambar-gambar yang ada di bawah sini, kalian hanya perlu tekan gambarnya
Kemudian di bagian kiri kita menuju ke bagian sini dan ada gambar pensil. Kita tinggal tekan bagian pensilnya, kita akan dibawa ke halaman galeri. Di sini akan ada daftar dari gambar-gambar apa saja yang ditampilkan di website kita tadi. Kalau kita mau menambahkan gambar baru, kita hanya perlu menekan add to gallery. Kemudian kita pilih gambar, terserah gambar sesuai dengan yang kalian inginkan. Misalnya Asia JRP, dan kemudian add to gallery yang di bagian kanan bawah. Oke, setelah ini kita tekan insert gallery. Harusnya akan ada perubahan di bagian carousel ini. Oke. Kalau ingin menghapus cara yang sama, kita tekan pensil yang ada di kiri. Kemudian kita tidak perlu tekan silang. Kemudian kita tekan lagi insert to gallery. Oke, gambar tadi sudah hilang. Dan kalian bisa bebas tambahkan maupun mengurangi gambar sesuai dengan keinginan kalian. Selanjutnya adalah section about us. Di bagian section ini, jika kita ingin mengubah konten tulisan dengan cara yang sama bagaimana kita mengubah tulisan di bagian atas. Kita hanya perlu mengarahkan ke tulisan, kemudian kita klik kiri, dan kita lihat di bagian sidebar sebelah kiri, kita bisa mengubah tulisannya bebas sesuai dengan yang kita inginkan. Begitu juga dengan tulisan di bawahnya dan juga tulisan about us di sini. Kita hanya perlu klik kiri dan juga kita bisa mengedit tulisan bebas sesuai dengan yang kita inginkan. Kita menuju ke bawah lagi di bagian our team dan our research leader. Di sini ada gambar, yang dimana jika kita ingin mengubah gambar-gambar di sini, kita hanya perlu menekan gambarnya, klik kiri, kemudian choose image, dan kita pilih image yang baru sesuai dengan yang kita inginkan. Pastikan kalau kita ingin memilih gambar, kita harus menekan select, karena jika kita tidak menekan select setelah menekan gambar, dia tidak akan berubah. Contohnya, aku akan langsung menekan silang tanpa menekan select terlebih dahulu, maka gambarnya tidak akan berubah. Oke, kita akan lanjutkan ke bawah. Di bagian research activities, ada kumpulan gambar di sini. Cara mengubah kumpulan gambar di sini adalah dengan cara yang sama bagaimana kita mengubah kumpulan gambar icon universitas yang ada di bagian atas tadi. Kita hanya perlu menuju ke bagian kiri, menekan pensil, dan jika ingin menambahkan gambar baru, kita menuju add to gallery dan pilih gambar, kemudian add to gallery lagi dan insert gallery. Kalau kita tidak menekan insert gallery dan kita langsung silang, maka gambar yang baru tidak akan muncul. Dan untuk mengurangi gambar-gambar yang lain, kita hanya perlu menekan silang pada gambar spesifik tersebut dan insert gallery. Oke, lanjut di bagian bawah adalah research product. Research product memiliki cara yang sama untuk mengedit seperti di bagian atas. Jika kita ingin mengedit gambar, hanya perlu menekan klik kiri pada gambar tersebut, choose image sesuai dengan gambar yang kita inginkan. Begitu juga untuk tulisannya, kita hanya perlu klik kiri dan mengubah tulisannya bebas. Di bagian bawah adalah image carousel dengan konsep yang sama seperti perubahan gambar carousel di atasnya. Kita hanya perlu klik kiri dan menekan pensil, kemudian add to gallery untuk menambahkan image yang baru, atau menekan silang untuk mengurangi gambar-gambar untuk ditampilkan di website kita, dan pastikan menekan insert gallery. Di bagian akhir, annual research activity ini menampilkan sebuah gambar besar yang dimana jika ingin kalian ubah adalah menekan choose image dan memasukkan gambar baru sesuai dengan gambar yang kalian inginkan. Selanjutnya adalah bagian footer. Di bagian footer sini, di sebelah kiri adalah logo Asia JRP, dan di sebelah kanan adalah berbagai macam link yang bisa diarahkan menuju halaman website lain maupun sosial media yang lain. Saya akan berikan contoh di bagian Fikes UB di sini. Semisal Fikes UB ingin menuju ke halaman website khusus. Dengan cara klik kiri, kemudian di bagian kiri sini, sidebar kiri, akan ada item Fikes UB. Kita tekan, dan kalau kita perhatikan di bagian link, disinilah kita bisa paste halaman website yang kita inginkan
untuk mengarahkan ke website tersebut. Sehingga nanti ketika user menekan tulisan Vikas UB akan menuju ke halaman sesuai dengan link yang ada di bawah sini. Begitu juga dengan contact us untuk helloasiadrp.com. Ketika kita tekan dan klik kiri dan kita menuju ke halaman sidebar di sebelah kiri di sini, akan ada link mail to helloasiadrp.com, akan mengarahkan user menuju email untuk kontak eAsia via email yang ada di sini. Kemudian selanjutnya ada di bagian follow us. Ini ada kumpulan icon, yang dimana kumpulan icon ini akan mengarahkan ke sosial media sesuai dengan link yang kalian berikan. Ketika kita klik kiri, akan muncul berbagai macam item yang bisa kita tekan. Nah, ketika kita tekan Instagram, akan muncul icon dan link. Disinilah kita bisa copy dan paste URL sesuai dengan Instagram yang kalian miliki. Dan untuk menambahkan teks, misalnya menambahkan tulisan Instagram di sebelah icon Instagram, kita hanya perlu menuju ke halaman teks dan kita tekan Instagram. Oke, maka hasilnya akan sama seperti di Vikas UB maupun di Hello eAsia. Karena supaya lebih simpel saja, kita tidak perlu menampilkan teks dan hanya menampilkan icon saja. Sehingga kalau link sudah diberikan di sini dan user menekan icon Instagram, maka user akan diarahkan menuju ke halaman Instagram eAsia JRP. Oke, untuk bagian terakhir adalah bagian navbar yang ada di bagian atas website. Kalau kita lihat di bagian kiri adalah logo dari eAsia JRP, yang dimana kalau ingin dirubah, kita tinggal klik kiri dan memilih image sesuai dengan image yang kalian inginkan. Kemudian di bagian tengah adalah navigation, yang dimana navigation ini mengarahkan user menuju ke section atau bagian spesifik dari website yang kalian punya. Sebagai contoh, ketika kita menekan about, maka akan dibawa ke bagian about us. Kalau kita menekan research, maka akan dibawa ke research activities. Oke. Dan ketika kita ingin menambahkan atau mengubah sesuatu di sini, mengubah namanya misalkan, kita perlu menuju ke halaman WordPress admin. Oke. Caranya adalah menekan klik kiri di sini, kemudian exit to WordPress. Namun, pastikan kalian sudah publish dulu ya, supaya perubahan-perubahan yang sebelumnya kalian lakukan itu tersimpan dan kalian tidak perlu mengulang perubahan lagi. Ketika kita exit to WordPress, kita hanya perlu menuju ke halaman appearance yang ada di sebelah kiri, kemudian menekan bagian menu. Nah, di sini akan ditampilkan ada about, theme, research, dan juga produk. Ini persis seperti navbar yang ada di halaman website kita tadi. Kalau ingin mengubahnya, kita hanya perlu menekan bagian panah bawah sini. Kemudian, untuk mengubah namanya, kita mengubah di navigation label. Misal about diganti about us. Oke, atau theme dirubah menjadi our theme. Perlu diingat yang diubah adalah navigation label. Jangan mengubah URL ataupun menu parent ya. Ketika sudah, maka kita hanya perlu menekan save menu. Dan harusnya ketika kita kembali untuk mengedit halaman home kita, maka navbar akan berubah sesuai dengan menu yang tadi kita sudah ubah. Bisa terlihat sekarang navbarnya tulisan about us dan our theme. Oke, di bagian terakhir adalah G-Translate. G-Translate ini adalah plugin pihak ketiga dari Google Translate, yang dimana dia memiliki fungsi untuk translate seluruh halaman seperti yang ada di halaman utama kalau kita menuju ke eAsia. Bagian atas, kanan atas ini. Kalau kalian semisal ingin menambahkan bahasa baru, translate bahasa baru, maupun mengurangi bahasa yang ada di sini, caranya adalah menuju ke halaman WordPress admin dengan menekan bagian kiri atas, exit to WordPress.
Kemudian kita mengarahkan ke plugin di sebelah kiri di bagian install plugin. Di bagian install plugin akan ada muncul kumpulan plugin yang kita gunakan di WordPress Elementor kita. Yang perlu kita perhatikan adalah Gtranslate, yang dimana akan kita ubah. Kita menuju ke bagian setting, kita klik kiri di bagian setting sini, dan di bagian kanan ada widget preview. Ini yang ditunjukkan oleh Gtranslate ke website kita. Kalau misal kita ingin menambahkan maupun mengurangi translator yang ada di sini, kita hanya perlu menekan translator yang ada di sebelah bagian kiri bawah sini. Misal kita ingin menambahkan beberapa bahasa yang baru, misal bahasa Italian atau Japanese, kita hanya perlu menekan, kemudian kita save changes. Maka widget previewnya akan berubah, akan ada tambahan bendera Italia dan juga bendera Jepang. Kalau kita kembali ke halaman utama, kita refresh, akan ada tambahan 2 bendera baru. Kalau kita ingin hilangkan, kita hanya perlu klik ulang sehingga dia tidak memiliki centang, dan kita save changes. Maka widget preview akan kembali dan kita refresh halaman utama, maka halaman EASL DRP akan kembali ke semula. Oke, kurang lebih seperti itu tutorial untuk mengubah konten yang ada di EASL DRP. Semoga ini bisa bermanfaat dan membantu. Serta apabila ada hal yang membingungkan, bisa kalian tanya di kolom komentar. Terima kasih.